teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab ke-81. Sebelum masuk ke ruang makan, Rick memanggil Daron dan kepala keuangan untuk berbicara sebentar dengannya. Baik Bapak Rick, ada apa gerangan Anda memanggil saya? Tanya kepala keuangan. Tolong panggilkan juga Kitman, yang berdiri di dekat pintu itu untuk menghadap saya. Kata Rick. Lalu para Kitman mendekati Rick dengan perasaan gugup. Santai saja bapak-bapak, jangan tegang, karena maksud saya memanggil Anda semua dengan tujuan yang baik. Kata Rick. Baik Pak, apakah ada kesalahan dari kami sehingga menghadap Anda? Tanya Kitman. Tidak Pak, kepala keuangan tolong ya, nanti gaji mereka ini dinaikkan serta beri tunjangan tambahan. Nanti saya akan kasih rincian keuangannya untuk dilampirkan. Kata Rick. Siapa? Sahut kepala keuangan. Para Kitman pun berubah dari wajah yang terlihat gugup khawatir, menjadi sumringah penuh kebahagiaan. Terima kasih banyak Bapak Rick. Kata Kitman. Setelah aku melihat kalian di sini dan saat pertandingan semalam, aku memperhatikan kalian ini sangat dekat dan dipercaya oleh para pemain. Walaupun pekerjaan kalian hanya Kitman, tapi jangan berkecil hati, karena kalian adalah bagian dari lingkaran mereka, dan punya pengaruh dalam semangat di ruang ganti. Kata Rick. Iya Pak, kami hanya menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab, dan memberikan yang terbaik untuk klub ini. Sahut Kitman. Menjadi seorang Kitman bukanlah tugas yang mudah. Kemampuan pertama yang harus miliki adalah soal menyusun puluhan kostum pemain, mendata, serta mengeceknya. Apalagi setiap hari pemain berlatih, dan mereka memerlukan kostum baru yang bersih. Artinya, kalian tak cuma bekerja di hari pertandingan, tapi setiap hari kan? Tanya Rick. Benar Pak, kami menjadi staf pertama yang datang, juga yang paling akhir untuk pulang. Sahut para Kitman. Oleh karena itu, saya akan memberikan tunjangan tambahan untuk kalian. Karena pekerjaan kalian yang begitu kompleks dan tidak mudah. Tadi saya sudah mengecek slip gaji kalian dan ternyata memang harus ada penambahan. Kata Rick. Iya Pak, terima kasih sudah mau memperhatikan kami. Kata Kitman. Lalu setelah itu Rick bersama rombongan pun memasuki ruang makan yang sudah disiapkan, untuk menyantap hidangan khusus untuk pemilik klub sebagai tanda selamat datang. Rick dibukakan pintu oleh Daron kemudian masuk dan duduk di kursi, di meja tersedia berbagai macam menu makanan dan buah-buahan. Mereka pun bersulang dilanjutkan dengan makan bersama. Setelah selesai acara makan-makan Rick pun pamit untuk pulang. Dan dia mempercayakan Blackwood untuk mengerjakan tugasnya sebagai pemilik klub di bawah arahan Rick. Terima kasih banyak sudah datang Rick, kami akan kembali melanjutkan pekerjaan. Kata Blackwood. Sama-sama Pak, nanti saya akan kembali ke sini lagi untuk memantau kinerja dan perkembangan dari program yang sudah saya buat. Kata Rick. Siap Rick, semoga sukses dan selamat telah menjadi pemilik klub yang baru. Kata Blackwood. Terima kasih juga, saya pamit pulang dulu. Kata Rick. Hati-hati di jalan Rick. Sahut Blackwood. Kemudian Rick bersama Ama dan keluarganya menuju ke tempat parkir lalu pulang. Rick mengantarkan Emma pulang ke rumahnya, setelah itu dia mengajak Merung untuk berlatih tinju di tempat Joe. Rung, apakah kamu mau ikut latihan denganku ke tempat Joe? Kata Rick. Tidak sepertinya bos, saya hari ini mau mencuci mobil dan membersihkan garasi, kalau cuma antar jemput bisa saja. Sahut Merung. Ya sudah kalau begitu saya akan mengajak Antonio, Kevin dan Lian saja. Kata Rick. Iya bos, mungkin besok saya free dan sudah bisa ikut latihan. Kata Merung. Lalu Rick menghubungi ketiga sahabatnya via video call group untuk menemaninya ke sana sekaligus berlatih bersama-sama. Halo bro, apakah kalian lagi sibuk? Tanya Rick. Tidak juga nih, sedikit lagi pekerjaanku akan selesai. Sahut Lian. Kevin mana? Kok gak mengangkat teleponku? Tanya Rick. Kayaknya dia lagi ketiduran tuh, dari tadi aku lihat pekerjaannya sudah selesai. Sahut Lian. Halo kawan-kawan, ada apa nih menghubungi aku? Tanya Antonio. Kalau kalian gak terlalu sibuk, aku mau mengajak kalian bertiga untuk pergi ke tempat Joe. Kata Rick. Halo teman-teman, maaf nih baru mengangkat telepon kalian. Aku baru saja membuka handphone karena tadi aku sedang pergi ke alam mimpi. Kata Kevin. Ah kamu ini kalau sudah tidur kayak Daniel aja. Kata Lian. Gak kayak Daniel bro, tapi kayak para pejabat yang lagi duduk rapat kerjaannya cuma tidur hehe. Sahut Kevin. Itu namanya gak benar makan gaji buta. Sahut Lian. Namanya juga tikus yang ada dasinya. Sahut Antonio. Sudah kawan-kawan jangan membahas tentang pejabat. Ayo kita segera berangkat ke Sasana Joe untuk latihan cari keringat. Kata Rick. Keringat kok dicari bro? Tidak nyari jodoh aja sekalian? Tanya Kevin. Nyari keributan aja sekalian bro. Sahut Lian. Kalau begitu kita berangkat sekarang saja deh. Kata Kevin. Kalian duluan saja, nanti aku menyusul setelah pekerjaanku selesai. Kata Lian. Baiklah bro, kami duluan ya. Kata Rick.
Mereka pun mengakhiri obrolan dan senda gurau lewat sambungan video call grup dan bersiap untuk berangkat. Rick berangkat sendirian menuju Sasana. Sedangkan Kevin bersama Antonio, Lian masih sibuk dengan pekerjaannya yang sedikit lagi selesai. Di meja kerja Lian sangat banyak tumpukan dokumen, dia terburu-buru menyelesaikannya. Karena ingin segera menyusul Rick yang sudah lebih dahulu berangkat. Beberapa saat kemudian Lian menyelesaikan semua tugasnya dan langsung menuju ke Sasana. Dia hanya mengenakan baju kerja karena di tempat Chu sudah lengkap beberapa set pakaian untuk berlatih yang siap pakai. Lian keluar dari kantor kerjanya dan menaiki mobil untuk segera menyusul sahabatnya yang sudah duluan. Saat mengemudi tiba-tiba di tengah jalan dia kehausan dan mampir di pinggir jalan untuk membeli minuman yang menyegarkan dari penjual jus. "Paman, saya mau beli es jeruk," kata Lian. Jeruknya barusan saja habis, yang tersisa hanya ada jus buah dan green tea ice. Kata penjual es. "Ya sudah kalau begitu saya pesan jus apel saja," kata Lian. "Mau pakai gula atau tidak?" tanya penjual es. "Sedikit saja gulanya, setengah sendok teh ya," sahut Lian. "Siap, segera saya buatkan," kata penjual es. Lian duduk di kursi menunggu pesanannya dibuatkan, lalu datang sekelompok orang dewasa yang juga memesan minuman kepada penjual es, namun dengan cara yang kasar dan tidak mau membayarnya. Lian yang melihat kejadian itu pun menenangkan para preman tersebut. "Maaf tuan-tuan, mohon jangan disakiti paman itu. Dia sudah tua, kita yang lebih muda harus menghormatinya. Kalian ambil saja minuman sebanyak mungkin. Nanti biar saya saja yang membayar semuanya asalkan kalian pergi dari sini," kata Lian. "Beraninya kamu menasehati saya seperti itu," kata pria bertato yang merupakan bos preman. "Saya tidak berniat menasehati kalian," sahut Lian. "Kamu diam saja, jangan banyak bicara. Kau kira kami miskin gak mampu membayar semua minuman ini?" kata preman botak. "Dia sudah menghina kita miskin nih bos, kasih dia pelajaran," kata si gondrong anak buah preman. "Gak apa-apa miskin harta asalkan jangan miskin akal," kata preman botak. Lalu ketiga preman tersebut mencoba mengeroyok Lian. Tapi Lian sempat berlari ke arah mobilnya untuk berlindung tapi tidak sempat karena jaketnya berhasil ditarik dari belakang oleh preman botak. Sedangkan di Sasana Antonio dan Kevin sangat asyik latihan. Sementara Rick masih duduk menunggu Lian. "Lama sekali Lian, katanya sudah di jalan. Kok sampai sekarang belum juga sampai?" kata Rick dalam hati. Bab ke-82. Di Sasana Antonio dan Kevin baru menyadari kalau Lian belum datang juga. "Mana nih si Lian, dari tadi ditunggu kok gak muncul batang hidungnya, katanya sebentar lagi mau nyusul," kata Antonio. "Iya, lama sekali. Mungkin dia ketiduran kali di tempat kerjanya," sahut Kevin. "Itu kan kamu yang sering ketiduran. Apalagi kalau nempel bantal sebentar saja sudah ngorok," kata Antonio. "Tidur itu adalah hal yang sangat menyenangkan," kata Kevin. "Kebanyakan tidur kamu ini," kata Antonio. "Saya merasakan ada firasat buruk, coba aku telepon dulu Lian," kata Rick. Berkali-kali Rick menghubungi Lian, namun tidak ada jawaban. Rick pun ingin mencari Lian ke kantornya dan langsung tancap gas. "Mau kemana Rick?" tanya Kevin. "Mau menjemput Lian, saya khawatir kalau ada apa-apa dengan dia," sahut Rick. "Saya juga merasa tidak enak nih, dia nggak menjawab panggilan masuk darimu," kata Antonio. "Kalau begitu saya mencari Lian dulu ya," kata Rick. "Saya mau ikut, boleh gak?" tanya Joe. "Dengan senang hati, ayo kita berangkat," kata Rick. Mereka berdua pun keluar dari Sasana untuk mencari Lian. Di tempat paman penjual es terjadi perkelahian antara Lian dan ketiga preman. Lian mencoba melawan namun dia kalah jumlah, sehingga badan Lian dipegang oleh dua preman agar dia tidak bisa bergerak. Lian mencoba memberontak ingin melepaskan pegangan dari kedua preman, namun tidak mampu dan kehabisan tenaga. Lalu bos preman yang sudah bersiap untuk memukul perut Lian diterjang oleh penjual es dari belakang dengan tendangan kungfunya. Preman bertato itu pun tersungkur lalu wajahnya mencium tanah dan penjual es itu berkata, "Hei anak muda, jangan semena-mena kalian. Beraninya cuma main keroyokan," kata penjual es. Dua anak buah preman itu pun tertawa melihat bosnya yang terjatuh wajahnya terkena kotoran kucing. "Hei kalian ini kenapa tertawa? Apa yang lucu?" kata preman bertato dengan marah. "Itu wajah bos terkena kue ulang tahun yang berwarna kuning," sahut preman botak sambil cengengesan. "Dasar anak sapi gundul. Kalian ini preman harus terlihat garang, jangan seperti orang yang bodoh," kata preman bertato. "Maafkan saya bos," sahut preman botak dengan wajahnya yang berubah ketakutan. "Kurang ajar kau orang tua bau tanah, sudah berani melawanku ya sekarang," kata preman kepada penjual es. "Kalian yang kurang ajar beraninya juga sama yang lemah dan tua seperti aku," sahut penjual es. Preman gondrong pun melepaskan Lian dan hanya preman botak yang memegang badan Lian. Dia menghampiri penjual es lalu memukulnya sampai terjatuh. Dilanjutkan oleh preman bertato yang memukul penjual es tanpa ampun, lalu mereka berdua menendang gerobak es milik penjual es sampai rusak. Lian yang melihat itu pun merasa emosi dan kembali memberontak melepaskan pegangan dari preman botak dengan sisa tenaga yang ada. Dengan sikutan yang keras mengenai perut preman botak dengan telak sehingga dia kesakitan dan pegangannya terlepas. Preman botak mengerang kesakitan sambil duduk di tanah. Dia pun sampai muntah akibat serangan sikut dari Lian. "Aduh sakit sekali, habislah semua isi dalam perutku. Itu sarapan pagiku keluar semua," kata preman botak.
Lian mencoba membantu penjual es dengan bertarung melawan kedua preman. Namun lagi-lagi Lian tidak mampu melawan karena bos preman itu sangat kuat. Tak lama datanglah Rick bersama Joe. Lian berteriak memanggil Rick untuk meminta pertolongan. Rick, kami sedang dikeroyok, untunglah kau datang. Kata Lian. Aku tadi melihatmu dari kejauhan. Ternyata firasatku benar, kau sedang dalam masalah. Kata Rick. Hei, kalian ini siapa, jangan berani ikut campur dengan masalahku. Ini adalah daerah kekuasaanku. Kata preman bertato. Tunggu dulu bos, itu yang ada di sampingnya adalah Joko. Dia itu petinju yang menjadi juara turnamen semalam. Kata preman gondrong. Saya tidak takut, kalau berani maju sini kalian semua lawan aku. Kata preman bertato. Rick pun menolong penjual es dan juga Lian. Dia diantarkan masuk ke dalam mobil supaya aman. Lian, kamu di sini dulu ya. Untuk sementara kamu dan paman ini berlindung di dalam mobil ini dulu ya, di sebelah kiri pintu belakang ada kotak P3K untuk kalian berobat sementara. Kata Rick. Terima kasih Rick. Kami hanya luka ringan dan sedikit memar. Sahut Lian. Oke Lian, saya akan membereskan mereka dulu. Kau fokus dengan perawatan lukamu saja dulu. Kata Rick. Baiklah Rick, hati-hati ya, mereka itu preman yang kuat. Kata Lian. Oke bro. Sahut Rick. Rick pun langsung berlari menghampiri Joe untuk melawan ketiga preman itu. Preman botak yang baru saja bangun kembali dihajar perutnya oleh Joe. Preman botak langsung pingsan yang membuat preman gondrong menjadi ketakutan dengan Joe. Dia mengetahui kalau Joe adalah juara tinju yang tahan pukul dan memiliki julukan Raja Nakal. Bos, kita menyerah saja. Dia itu sangat mengerikan. Kata preman gondrong yang sudah kena mental. Kau ini dasar penakut. Kita ini preman terkuat di sini. Kata preman bertato. Tapi Joe lebih kuat dari Anda bos. Sahut preman gondrong. Berani-beraninya kau mengatakan dia lebih kuat dariku. Ini adalah penghinaan, sini rambutmu aku tarik. Kata preman bertato yang semakin emosi. Ampun bos, jangan ditarik rambutku ini bos. Mahal saya melakukan perawatan rambut ke salon. Kata preman gondrong. Dasar waria. Anak buah tidak berguna kau. Kata preman bertato. Bos preman itu pun memukul anak buahnya lalu menantang Joe dan Rick untuk 2-2 lawan 1. Rick, serahkan ini padaku, biarkan kami 1 lawan 1. Rupanya dia belum tahu dengan boge mentahku. Kata Joe. Baiklah Joe, kasih tahu dia. Sahut Rick. Kedua anak buah preman yang masih kesakitan hanya terdiam ketakutan melihat pimpinannya akan melawan Joe. Aduh bos, kita kabur. Kata preman gondrong. Kedua preman itu pun mencoba untuk kabur. Namun Rick dengan sigap menggunakan tendangan Ronaldonya ke arah kaki preman gondrong dan botak sehingga tidak jeti melarikan diri. Sedangkan Joe menantang preman bertato itu untuk memukulnya lebih dulu. Ayo sini kalau berani pukul aku duluan. Kata Joe. Tengil sekali kamu ini ya. Lihat badanku lebih besar dari kamu yang pendek dan kecil. Kata preman bertato. Kamu itu cuma badan saja yang besar tapi otak kecil. Cuma besar badan belum tentu berurat. Kata Joe. Dasar anak babi, rasakan tinjuanku ini. Kata preman bertato. Lian dan penjual es yang berada di dalam mobil Rick pun mulai membaik dan mengintip Joe yang sedang bertarung melawan preman bertato. Paman, kau tidak apa-apa? Tanya Lian. Tidak apa-apa. Hanya sedikit nyeri di dahi yang lebam ini. Sahut penjual es. Mereka seringnya memalak paman. Tanya Lian. Lumayan sering, katanya untuk uang keamanan. Padahal dahulu di sini ada banyak pedagang yang berjualan. Namun karena para preman itu selalu datang meminta jatah, jadinya mereka berpindah tidak lagi berjualan di sini. Kata penjual es. Kenapa paman tidak pindah saja dari sini dan mencari tempat lain untuk berjualan? Tanya Lian. Saya sudah mencoba untuk berpindah namun selalu saja mereka datang mencariku. Karena daerah kekuasaan mereka cukup luas dan saya memiliki banyak pelanggan di tempat, makanya saya bertahan di tempat itu. Kata penjual es. Seharusnya lapor polisi saja paman. Kalau preman itu terlalu sering mengganggu. Kata Lian. Saya sudah melaporkannya namun belum ada tindakan sampai sekarang. Sahut penjual es. Bab ke-83. Pertarungan antara Joe melawan preman bertato sedang berlangsung. Rick yang berada di samping gerobak es yang telah rusak menjaga kedua anak buah preman itu agar tidak kabur. Rick menghubungi Kevin dan Antonio untuk segera datang membantu mereka. Dengan buru-buru kedua teman Rick itu bergegas mendatangi lokasi Rick. Tak lama tibalah mereka berdua dan melihat Joe dengan preman sedang adu bacot. Hei Rick, biarkan saya dan Antonio mengeroyok itu preman bersama Joe. Kata Kevin. Kita bertiga menjaga 2 preman ini saja agar mereka tidak kabur. Biarkan Joe single melawan bos preman itu. Biar dia dikasih pelajaran. Kata Rick. Bagaimana kalau dia membawa senjata tajam? Itu bisa berbahaya kalau dia bermain licik. Kata Antonio. Tenang saja, dia tidak membawa senjata tajam. Kata Rick. Ya sudah, kasih paham ya Joe agar dia tahu siapa sebenarnya dirimu. Kata Antonio. Misa babak belur itu preman. Berani sekali dia melawan juara tinju. Kata Kevin. Lalu mereka bertiga menjaga kedua preman itu supaya tidak kabur. Sedangkan bos mereka dibiarkan oleh Rick untuk single melawan Joe untuk menguji kekuatan Joe melawan orang yang lebih besar darinya. Preman bertato langsung melancarkan pukulan bertubi-tubi yang tidak tentu arah. Namun Joe hanya santai saja menanggapi pukulan preman tersebut.
dia dengan mudah menghindari setiap pukulan preman itu. Itu seperti pukulan anak SMA, ayo lebih kencang lagi mukulnya. Ejek Joe. Bajingan kau mempermainkan aku. Sahut preman bertato. Sini aku ajari kau teknik pukulan yang benar. Kata Joe. Joe menunduk untuk menghindari tinjuan preman yang ingin mengarahkan ke wajahnya. Lalu dengan gerakan cepat dan satu pukulan keras mengarah perut preman yang membuat ia terdorong mundur. Seketika preman itu memegang perutnya merasakan kesakitan. Rasakan itu. Siapa suruh jadi orang yang jahat? Teriak Antonio. Pasti dia sangat kesakitan. Cuma badan saja yang besar tapi lemah dasar payah kau preman amatiran. Sahut Kevin. Bagaimana masih mau melawan bro? Sudahlah menyerah saja kamu. Kata Joe. Aku pria terkuat di sini. Kamu ini mulut besar akan ku patahkan tanganmu rasakan bogemku ini. Kata preman bertato. Lalu preman itu kembali mencoba memukul Joe. Namun tidak ada satupun yang mengenai. Karena Joe sangat gesit menghindari dan menangkisnya. Joe dengan santai meladeni preman itu. Berkali-kali sampai preman itu cukup kelelahan ingin menangkap Joe. Namun selalu dihindari dan digagalkan oleh Joe dengan teknik Jiu-Jitsunya. Pukulan-pukulan preman bertato itu juga selalu digagalkan oleh Joe dan dibalas dengan pukulan Joe yang mengenai badan dan kepala preman bertato. Cuma segitu saja kekuatan pria terkuat. Kau hanya membuang-buang waktuku saja. Kalau begitu aku sudahi bermain-mainnya dan akan mulai serius. Kata Joe. Joe mulai serius dan dengan cepat melakukan teknik pukulan terbaiknya. Dia menggunakan satu pukulan tipuan untuk mengecoh preman dilanjutkan dengan pukulan tangan kanannya yang begitu keras. Dan tidak dapat dihindari oleh preman itu sehingga mengenai wajahnya. Dengan telak sampai dia terjatuh dan satu gigi gerahamnya lepas terlempar ke mulut anak buahnya. Aduh apa ini masuk ke dalam mulutku? Tanya preman gondrong sambil mengeluarkan benda yang masuk ke dalam mulutnya. Hahaha itu gigi bos kita terlepas. Habis kena pukul orang itu. Sahut preman botak. Preman gondrong pun muntah-muntah meraja jijik. Karena gigi bosnya masuk ke dalam mulutnya. Lumayan buat kamu mengisi perutmu itu yang sedang kosong. Kata preman botak. Sialan kamu ini. Kata preman gondrong. Darah mengalir dari mulut preman bertato itu, dan tubuhnya mulai lemas akibat serangan fatal yang dia diterima. Dia sudah tidak berdaya melawan Joe. Aku menyerah, tolong ampuni aku. Kata preman bertato. Waduh bos kita bonyok tuh, dia mengaku kalah dengan si petinju itu. Kata preman gondrong. Ternyata dia bukan yang terkuat. Kalau begitu aku mau pensiun saja jadi anak buah dia. Kata preman botak. Aku juga. Ayo nanti kita cari pekerjaan yang lain agar menjadi lebih berguna menjadi manusia. Kata preman gondrong. Para preman itu pun memohon minta ampun kepada Joe dan Rick. Kalian harus meminta maaf kepada paman penjual es dan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang sudah kalian lakukan selama ini. Kata Rick. Paman ayo ke sini. Kata Kevin memanggil paman penjual es. Penjual es keluar dari mobil bersama Lian menghampiri mereka semua. Terima kasih banyak anak muda sudah menolong saya. Saya tidak bisa membalas semua kebaikan kalian biar Tuhan saja yang akan membalasnya. Kata paman penjual es. Paman, maafkan kami semua. Kami berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan ini. Kata preman bertato. Iya paman kami akan bertanggung jawab atas semua ini. Nanti gerobak es yang telah kami rusak akan kami ganti 5 kali lipat. Kata preman gondrong. Modal usaha Anda juga akan kami tambahkan. Kata preman botak. Paman penjual es itu pun mau memaafkan semua preman itu. Lalu Rick memberikan nomor kontaknya, untuk bisa dihubungi apabila si paman itu meminta pertolongan. Apakah Anda sudah membaik? Paman? Tanya Rick. Sudah cukup membaik. Terima kasih banyak anak muda, kalian semua sudah menolong saya. Kata penjual es. Sama-sama paman, sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi dengan gangguan para preman itu. Jika ada masalah dengan mereka langsung hubungi saya saja. Ini kartu nama saya, di situ ada nomor handphone saya yang bisa dihubungi. Kata Rick. Baiklah Rick, ini nomor handphone saya juga nama saya Paman Andro. Kata penjual es. Baik, sekarang Anda istirahat saja dulu biar saya yang mengantar Anda pulang ke rumah. Gerobak Anda yang rusak tidak usah dipikirkan nanti biar teman-temanku yang mengurusnya dengan ketiga preman itu juga. Kata Rick. Iya, biar saya nanti berobat di rumah saja mengompres lebam ini. Kata Paman Andro. Kemudian Rick mengantarkan Paman Andro pulang untuk istirahat dan berobat di rumah. Setelah selesai dengan semua urusan Joe pun kembali ke Sasana. Dan disusul oleh Rick bersama ketiga sahabatnya itu untuk kembali berlatih tinju yang sempat tertunda. Sesampainya di Sasana mereka berkumpul untuk memulai latihan sambil ngobrol. Aku kira preman yang bertato itu akan mengimbangi kekuatanmu. Kata Kevin. Iya aku juga mengira dengan badannya yang lebih besar akan lebih bertenaga dari kamu Joe. Sahut Antonio. Kau dengan mudah mengalahkannya. Bahkan sampai mempermainkan dia. Aku saja tadi tidak mampu menahan kekuatan pukulan preman itu. Kata Lian. Kalian kalau mau seperti aku harus sering latihan. Biar ada modal untuk mempertahankan diri. Kata Joe. Joe ini sudah tidak diragukan lagi kekuatan pukulan dan teknik bertarungnya. Kalau cuma melawan preman jalanan seperti mereka tadi bukanlah hal yang sulit. Kata Joe. Lalu mereka pun berlatih dengan penuh semangat. Sedangkan Lian hanya duduk istirahat melihat teman-temannya berlatih. Bab ke-84.
Keesokan harinya Rick mendatangi proyek pembangunan bungalow dan perbaikan tempat wisata pantai sudah selesai 100% untuk melihat hasilnya. Sesampainya di pantai, Rick langsung diajak Antonio untuk berkeliling melihat hasil para pekerja bangun selama ini. Rick merasa semua sudah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bagaimana, Rick? Apakah ada yang harus dirubah? Tanya Antonio. Sepertinya semua sudah sesuai dengan apa yang aku inginkan, Ton. Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Kata Rick. Kau ini ya, Rick. Kamu adalah bosnya, buat apa kamu berterima kasih padaku? Seharusnya aku yang berterima kasih karena sudah diberikan pekerjaan sebagus ini. Padahal aku tidak memiliki pengalaman apapun sebelumnya. Tapi kamu memberikan aku pembimbing agar aku bisa bekerja. Kata Antonio. Kamu teman baikku, Ton. Sudah, kita jangan bahas itu lagi. Aku ingin melihat yang lainnya. Kata Rick. Mereka pun berkelilong melihat keseluruhan tempat wisata tersebut. Kini pantai yang Rick kelola sudah menjadi sangat indah. Bungalow yang dibangun ada di 3 tempat. Ada yang di atas bukit, di bibir pantai, dan di atas air laut. Nanti pengunjung bebas memilih mau menginap di mana. Dan harga ketiga bungalow tersebut tentu berbeda-beda. Dan yang paling mahal adalah yang di atas air laut. Rick juga menetapkan tidak ada tiket masuk agar semua kalangan bisa menikmati liburan di pantai tanpa harus memikirkan budget. Namun wajib bagi semua menjaga kebersihan dan kelestarian tempat wisata tersebut. Pantai milik Rick digadang-gadang menjadi pantai yang paling indah di antara yang lain. Bukan hanya indah, namun mewah juga. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan di pantai. Dari main air biasa hingga menyelam melihat keindahan bawah laut. Ada banyak permainan yang akan memanjakan para pengunjung. Ada juga tersedia kolam renang dewasa dan juga khusus anak-anak. Semua dapat dimainkan secara gratis. Hanya untuk yang menginap di bungalow saja dikenakan biaya yang mahal sesuai kantong orang-orang kaya. Kabar pantai Rick ini sudah sampai pada para pengusaha, pejabat negara, bahkan luar negeri. Walaupun belum diresmikan, mereka tidak sabar menunggu tempat wisata itu diresmikan. Untuk saat ini, bungalow milik Rick masih ditutup dan tidak ada yang bisa memasukinya sebelum diresmikan. Para warga yang berdiam di sekitar pantai penasaran dan mendekati pintu masuk yang masih ditutup. Mereka menyambut dengan senang pembangunan bungalow, karena akan banyak menarik wisatawan dan itu akan menjadi lapangan kerja baru yang akan meningkatkan taraf hidup untuk mereka, karena Rick sudah berjanji akan meminjamkan modal untuk usaha ataupun berdagang, tanpa bunga. Kapan ya kira-kira bungalow ini akan dibuka? Tanya salah satu warga. Kita menunggu informasi nih dari pengurus bungalow ini, kapan kita bisa masuk, saya sudah menyiapkan dagangan souvenir nih. Kata warga yang lain. Katanya sebentar lagi, tadi saya sudah menanyakan kepada petugas keamanan di situ. Kata warga yang lain. Saya sudah tidak sabar ingin melihat toko yang sudah dibangunkan untuk kita dan menaruh jualan saya di sana. Kata salah satu warga. Baik sekali ya, pemilik bungalow ini mau membangunkan tempat gratis untuk kita warga sekitar melakukan usaha. Kata warga. Iya, untuk melakukan usaha juga kita dipinjamkan modal tanpa bunga. Bagi saya yang tidak memiliki modal untuk membuka usaha sangat terbantu. Kata warga dua. Beberapa warga yang lain juga sudah banyak yang bekerja di sini. Anak saya menjadi penjaga kolam renang untuk anak-anak nantinya. Kata warga yang lain. Anak saya juga akan menjadi instruktur penyelam di sini. Selama 3 bulan dia dikasih training gratis oleh pengurus bungalow ini. Sahut yang lain. Saya juga gak sabar nih ingin melihat para pengunjung menyewa papan selancar saya. Kata warga. Saya sangat bersyukur ada orang kaya yang baik, mengelola pantai yang sudah lama tidak terawat. Dengan begitu kita warga setempat bisa ikut mencari rezeki juga. Tidak hidup seperti dahulu mencari makan saja susah. Bukan hanya mempercantik pantai menjadi tempat wisata. Kita warga sekitar juga mendapat pinjaman modal usaha pula. Baik sekali dia. Kata warga. Benar, kampung kita sangat beruntung. Andai ini pantai masih dimiliki preman itu, mungkin kampung kita tidak akan pernah bisa maju. Sahut yang lain. Sebagai ucapan terima kasih kepada pemilik pantai ini, kita harus ikut menjaga kelestarian dan kebersihan tempat ini agar selalu terlihat indah. Sahut yang lain. Benar, bukan hanya itu. Kita juga harus ikut menjaga keamanan tempat ini biar tidak ada yang bikin rusuh. Kata yang lain. Di villa ada Rick, Antonio, Eva dan Polas yang sedang melakukan rapat membahas tentang proyek pembangunan bungalow dan tempat wisata sudah selesai 100%. Rick, tempat wisata sudah 100% selesai, tinggal peresmian saja. Kata Antonio. Bagus, berkat kerja kerasmu selama ini mengawasi proyek, tempat wisata ini bisa rampung 100% dan sesuai apa yang aku mau. Kata Rick. Aku hanya melakukan pekerjaanku dengan sebaik mungkin saja, Rick. Jasamu di dalam hidupku sudah terlalu banyak, Rick. Kata Antonio. Sudahlah, jangan katakan itu. Sekarang kita atur bagaimana acara pembukaan nanti. Eva, aku ingin nanti Presiden hadir memberikan sepatah dua patah kata di pembukaan nanti. Dan aku juga ingin mengundang semua lapisan masyarakat. Tapi untuk hal ini kita perlu pengamanan yang ekstra ketat. Kata Rick. Untuk menghubungi Pak Presiden serahkan pada saya, Tuan. Untuk keamanan kita bisa meminta bantuan angkatan bersenjata dan polisi untuk itu. Kata Eva. Benar, Tuan. Nanti kita juga bisa meminta bantuan pihak keamanan dari kota lain juga. Kata Poles. Jangan lupakan para wartawan, Rick. Mereka pasti akan meliput acara peresmian tempat wisata milikmu itu. Kata Antonio. Baiklah,
Untuk jadwal peresmian akan kita atur secepatnya. Segera lakukan persiapan. Kata Rick. Siap Rick. Aku akan membentuk panitia dari sekarang juga dan akan membagi tugas sesuai kebutuhan. Kata Antonio. Kalau bisa besok hari segala urusan diselesaikan dan acara peresmian akan kita laksanakan. Kata Rick. Kalau begitu aku akan bergerak setelah selesai rapat ini untuk melakukan persiapan. Kata Antonio. Bapak Presiden sudah saya hubungi dan beliau setuju untuk menghadiri acara peresmian yang akan dilaksanakan besok hari. Kata Eva. Bagus Eva. Untuk para warga yang sudah terdaftar meminjam modal usaha, bisa kita persilahkan untuk memasuki kawasan Bungalow nanti sore biar mereka bisa mempersiapkan jualan. Tetapi untuk yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Kata Rick. Nanti saya akan menambah para penjaga keamanan untuk melakukan penjagaan agar lebih ketat di sana. Kata Antonio. Bagus. Terima kasih Antonio, kau sudah melakukan pekerjaanmu dengan penuh tanggung jawab. Dan selamat juga atas prestasi yang telah kamu raih dengan menuntaskan tugas pembangunan Bungalow ini dengan lancar. Kata Rick. Sama-sama Rick. Terima kasih juga telah memberikan kepercayaan kepadaku untuk mengemban tugas ini. Kata Antonio. Setelah segala sesuatu dipersiapkan mereka pun langsung bergerak setelah selesai melakukan rapat dengan begitu banyak hal yang dibahas. Rick bersama Antonio turun ke lapangan untuk memantau Bungalow dan semua persiapan sedang dilakukan oleh para anak buah Antonio. Antonio dan Rick selain mengawasi mereka juga membantu para panitia yang sedang melakukan pengerjaan dekorasi untuk pembukaan besok. Rick juga menghubungi Lon, Kevin dan Joe agar mereka terlibat dalam persiapan pembukaan tempat wisata. Mereka bertiga sangat bersemangat ikut membantu persiapan peresmian tersebut. Bab ke-85. Peresmian Bungalow hari ini akan dilaksanakan pada sore hari, pukul 4 waktu setempat. Antonio sebagai pengawas proyek sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Hari ini para panitia sedang sibuk mempersiapkan finishing keperluan untuk acara. Panggung, meja, kursi, dekorasi, sound system, dan berbagai macam kebutuhan untuk acara peresmian sedang dikerjakan. Susunan acara dan juga panggung hiburan telah disiapkan oleh Antonio dengan Eva dan juga Poles. Mereka yang paling sibuk mengatur serta membagi tugas para panitia yang bekerja. Karena kekompakan para panitia dan pekerja yang begitu solid membuat persiapan acara menjadi mudah. Rick dan Antonio menurunkan banyak orang untuk terjun ke lapangan, sehingga lebih banyak tenaga yang bekerja mempersiapkan segala kebutuhan acara. Emma juga sudah berada di sana sedang melakukan sex sound untuk tampil menghibur para tamu undangan dengan pertunjukan pianonya diiringi grup musik orkestra internasional. Kursi sudah tersusun rapi sesuai dengan nama daftar tamu undangan. Tamu yang akan hadir adalah presiden bersama wakilnya, para pejabat, para pengusaha dari dalam dan luar negeri, tokoh terkenal dan masih banyak lainnya. Banyak sekali undangan Tuan Rick. Dari luar negeri juga ada. Kata Poles. Bos kita akan mempunyai banyak kenalan, tidak hanya berada dari dalam negeri, tapi juga berasal dari luar negeri, karena dia pengusaha yang paling sukses dan terkenal mempunyai banyak relasi sampai ke luar negeri. Kata Antonio. Pantas saja kekayaannya melimpah, ternyata cabang perusahaan yang dia miliki merambah ke berbagai negara. Kata Poles. Nanti konser dari band luar negeri juga akan diadakan tapi itu pada malam hari. Untuk sore ini cuma acara peresmian dan opening dari Emma bersama musik orkestra. Kata Eva. Para penjaga keamanan juga sudah bersiap untuk membagi tugas dan menempatkan pos mereka sesuai dengan arahan para komandan. William juga sudah standby di ruangan monitor utama dengan tugas yang diberikan Rick yaitu sebagai pengawas utama. Dia sedang duduk mengecek satu persatu kamera CCTV dari layar monitor, memakai walkie-talkie. Dia berkoordinasi dengan setiap ketua regu pengaman dari masing-masing polisi dan angkatan bersenjata. Meja makan juga sudah siap dengan berbagai macam menu makanan khas dari berbagai negara, yang bebas dinikmati dan diambil sendiri. Ada bermacam-macam makanan ringan, minuman, dessert yang dikonsep seperti pusat kuliner. Makanan mewah untuk para tamu undangan juga akan disiapkan khusus dengan para pelayan. Helipad dan tempat pendaratan pesawat jet pribadi juga sudah disiapkan oleh Rick untuk para tamu dari luar negeri yang ingin memarkirkan pesawatnya. Kevin, Antonio dan Lian juga begitu sibuk membantu serta mengawasi para anggota panitia yang sedang melakukan pekerjaan. Mereka bertiga begitu sangat semangat melakukan tugasnya bersama juga dengan Rick. Walaupun dia seorang bos, tapi dia tidak segan-segan untuk turun langsung ke lapangan mengerjakan tugas bersama para anak buahnya. Rick tidak memberikan sekat kepada para anak buahnya karena dia begitu rendah hati dan mau berbaur dengan para karyawannya. Kedekatan dan keakraban dengan para karyawannya yang membuat kinerja anak buahnya itu menjadi sangat bagus. Persiapan acara yang diperkirakan sore akan selesai ternyata hanya dalam beberapa jam saja sudah selesai dan siap. Rick sangat senang dengan kerja keras tim dan kekompakan mereka. Ini tak luput berkat tangan dingin Antonio dan loyalitas Kevin juga Lian yang mau membantu Rick dengan mengorbankan tenaga dan pikirannya. Segala persiapan sudah finish dan hanya tinggal pelaksanaan acara saja. Di sela kesibukan Rick mendekati Ama, dia mengajaknya untuk beristirahat sejenak dengan meminum lemon tea bersama. Sepertinya kau terlihat haus. Sapa Rick. Lumayan. Bagaimana tadi penampilanku saat gladi bersih berkolaborasi dengan orkestra? Tanya Ama. Sangat bagus sekali, pilihan komposisi musik kalian begitu mewah dan elegan. Kau terlihat sangat anggun saat memainkan nada itu. Kata Rick. Benarkah sayang? Tidak sia-sia aku menciptakan lagu ini untuk dibawakan di panggung yang megah nanti saat tampil di depan para tamu undangan.
Nada ini spesial aku buatkan untuk acara ini. Kata Ama. Semoga saja penampilanmu nanti lancar, tidak ada kendala. Aku mau mengecek alat-alat dan para soundman dulu untuk memastikan semuanya agar tidak ada kendala nanti saat kamu perform. Kata Rick. Rick, jangan terlalu lelah, nanti kamu sakit. Aku tidak ingin kekasihku sakit. Kata Emma malu-malu. Aku tidak akan kelelahan. Terima kasih ya sudah mengingatkanku. Aku pergi dulu ya, cuma sebentar saja untuk memastikan. Kata Rick sambil mengacak-ngacak rambut Ama. Setelah itu dia pergi mengecek semua persiapan. Emma tersenyum bahagia dengan perlakuan sederhana yang dilakukan oleh Rick. Setelah Rick selesai mengecek kondisi alat dan mengetes kualitas suara dari semua alat, kemudian dia menghampiri Ama lagi untuk mengajak istirahat sejenak. Semuanya aman sayang. Ayo kita minum sesuatu yang menyegarkan, di bibir pantai di sana ada menyediakan berbagai minuman. Kata Rick. Ayo sayang, tapi aku bingung mau meminum apa. Kata Ama. Minum es teh lemon cocok ini untuk melepaskan dahaga kita. Kata Rick. Baiklah sayang, aku mau. Sepertinya itu sangat nikmat. Ayo sekarang juga kita ke sana. Kata Ama. Apalagi dinikmati kita berdua tentunya. Rasanya akan bertambah nikmat. Kata Rick. Lalu mereka berdua berjalan menuju tempat minum yang sudah tersedia. Dengan berjalan bersama, Ama memegang tangan Rick. Halo Bapak Rick, silahkan dipilih Anda orang pertama yang mencoba minuman di sini. Kata penjaga minuman. Kami berdua nih. Pesan lemon tidak pakai es dan tidak pakai gula. Kata Rick. Siapa? Silahkan duduk dulu. Akan saya buatkan dahulu lemon tea spesial untuk owner bungalow. Sahut penjaga minuman. Terima kasih banyak paman. Kata Rick. Ini dia 2 es lemon tea non-sugar spesial. Kata penjaga minuman. Lalu mereka berdua meminum lemon tea saling berhadapan dengan tatapan mata yang penuh cinta. Setelah selesai menikmati kesegaran minuman, mereka berdua pun kembali ke aktivitasnya masing-masing. Rick menuju ruangan untuk berganti pakaian. Begitu juga dengan Ama yang ingin mengganti pakaiannya menggunakan dress yang sudah ditunggu oleh tim perias profesional yang siap mendandani dia untuk tampil lebih cantik. Merung kali ini juga sudah bersiap di atas panggung untuk menjadi pembawa acara, bersama MC profesional yang akan memandu kemeriahkan acara peresmian bungalow yang akan segera dimulai. Para tamu undangan sudah mulai berdatangan memasuki kawasan pantai wisata dengan jalur khusus untuk memasuki tempat khusus tamu. Sedangkan para warga lokal yang masuk terlihat antri dengan rapi. Antusias masyarakat terhadap pembangunan bungalow begitu sangat tinggi. Para wartawan sudah bersiap dengan formasinya menyiapkan acara secara live. Warga yang menunggu acara dibuka mereka sebagian berdiri di depan panggung dan ada juga yang duduk di depan tempat penyedia makanan dan minuman. Bab ke-86. Acara peresmian wisata pantai RC telah dimulai. Rick dan Ama terlihat duduk berdampingan dengan presiden dan para undangan. Rick dan Ama kompak menggunakan kacamata hitamnya dan pakaian rapi. Kedua pembawa acara sudah berdiri di atas panggung, di depan kamera dan para tamu undangan yang duduk rapi di kursi yang sudah disediakan oleh panitia. Lalu pembukaan acara pun dimulai. Merung dan MC memperkenalkan diri kepada para tamu undangan dan para pengunjung yang memadati kawasan pantai. Merung ditemani pembawa acara profesional yang bernama Lee memegang mikrofon lalu memulai membuka acara. Selamat sore tuan-tuan dan nyonya yang sudah berhadir di acara yang begitu spesial hari ini. Pada acara peresmian wisata pantai RC milik Bapak Rick, saya kali ini tidak sendirian karena di samping saya sudah ada yang menemani, yaitu pembawa acara yang begitu tampan dan terkenal yang bernama Mr. Lee. Kata Merung. Yang terhormat Bapak Presiden bersama para menteri, pejabat dan rombongannya. Yang terhormat owner tempat wisata pantai RC Bapak Rick bersama keluarganya. Yang terhormat para tamu undangan dari dalam dan luar negeri. Yang terhormat hadirin sekalian yang berbahagia. Sambung Merung lagi. Terima kasih Mr. Merung yang begitu sangat tampan juga. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita dapat bertemu di sore hari yang indah dan cerah. Dengan nikmatnya angin sepoi-sepoi dan suara ombak yang menghantam daratan seakan menenangkan jiwa yang tenang menyatu dengan alam. Dan kita dapat melaksanakan acara peresmian tanpa suatu halangan apapun. Dalam acara peresmian hari ini, akan kita buka dengan kata sambutan dari pemilik bungalow Tuan Rick, yang juga merupakan ketua pengusaha nasional, dan akan dilanjutkan dengan sepatah dua patah kata sambutan dari Bapak Presiden orang nomor 1 di negara ini. Kata Lee, susunan acara kita hari ini setelah kata sambutan nanti, akan dilanjutkan dengan spesial performance opening musik penampilan dari Emma yang akan berkolaborasi dengan grup musik orkestra internasional. Lalu dilanjutkan dengan acara puncak, yaitu pengguntingan pita yang akan dilakukan oleh Tuan Rick bersama Bapak Presiden sebagai tanda peresmian. Setelah itu, kita akan lanjutkan dengan menikmati kuliner hidangan makanan dan minuman secara bebas dan gratis yang disediakan panitia khusus untuk hari ini, dan para pengunjung dan tamu dipersilakan menikmati wisata dan bermain sesuka hati, sembari menikmati waktu menjelang matahari terbenam dengan keindahan sunset di pantai. Sambung Lee. Untuk kalian para warga lokal, nanti malam juga kita akan lanjutkan bersenang-senangnya dengan penampilan band dari dalam dan luar negeri. Sahut Merung. Wah, J3 sabar nih ingin menikmati alunan musik piano yang sangat indah dari Ama. Kata Lee. Tapi sabar dulu ya, karena sebelum kita menyaksikan penampilan spektakuler dari Ama dan grup musik orkestra, kita akan panggilkan dahulu kepada Tuan Rick untuk memberikan kata sambutannya. Kata Merung. Dan marilah kita mulai pembukaan acara peresmian wisata pantai RC.
kata Merung dan Lee. Untuk Tuan Rick dipersilahkan menaiki panggung. Terima kasih, kata Lee. Lalu Rick berdiri dari kursinya berjalan menuju panggung, diiringi dengan suara tepuk tangan yang meriah dari para warga serta tamu undangan. Rick naik ke atas panggung dan memulai memberikan kata sambutannya. Terima kasih kepada Merung juga Lee, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk naik berdiri di atas panggung ini memberikan kata sambutan. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Presiden yang sudah mau meluangkan waktu untuk menyempatkan berhadir di acara saya pada peresmian tempat wisata ini, dan juga para pejabat tinggi negara, para menteri beserta rombongannya. Beribu ucapan terima kasih juga saya berikan kepada Pak Wilson, salah satu orang yang berjasa dalam hidup saya, sahabat dan para tamu undangan dari luar negeri yang sudah berkenan hadir di sini. Kepada tamu dalam negeri, para pengusaha, para tokoh, para warga dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Juga kepada semua yang berhadir menyaksikan secara langsung dan secara live lewat televisi. Saya di sini selaku owner tempat wisata Pantai RC ini juga berterima kasih banyak atas kerja keras para panitia atau rekan kerja semua yang sudah membantu dan mengorbankan waktu serta tenaga dan pikirannya untuk mempersiapkan acara peresmian ini. Kerja sama kalian semua memang hebat luar biasa, terutama kepada kepala proyek utama teman, sekaligus sahabat saya yang bernama Antonio. Apresiasi ini khusus diberikan kepadanya yang telah berjasa penuh dalam pembangunan wisata Pantai RC. Terima kasih juga kepada wanita yang paling spesial di hidup saya dan yang paling saya cintai bernama Ama, yang nantinya akan memberikan spesial performance opening dan memberikan hiburan kepada kita semua. Kata Rick. Emma pun tersipu malu dan begitu bahagia mendengar namanya disebut oleh Rick. Terima kasih juga kepada keluarga saya tercinta, kepada kedua orang tua saya Tom, Felicia juga adik saya Annette. Terima kasih kepada Kevin, Lian, Paulus, Emma dan seluruh teman-teman saya semua yang sudah bekerja keras mensupport dari mulai persiapan hingga berlangsungnya acara. Cita-cita saya dalam pembangunan tempat wisata ini akan menjadikannya salah satu wisata terbesar di negara ini, dan akan menjadi salah satu sektor pariwisata internasional terkemuka yang akan dikenal luas hingga ke luar negeri. Semoga dengan adanya kawasan baru ini akan menjadikan negara ini semakin terkenal dan maju, karyawan bekerja nyaman dan para warga yang berada di kawasan ini semuanya mendapatkan lapangan kerja baru yang akan meningkatkan perekonomian dan sejahtera. Maka dari itu saya berterima kasih sebanyak-banyaknya atas selesainya tempat wisata di kawasan ini. Akhir kata marilah kita bersama-sama memohon doa kepada Tuhan semoga wisata Pantai RC ini akan berkembang luas, dan selalu dapat memperhatikan kualitas yang dikehendaki para pengunjung. Sebagai penutup pada kesempatan ini saya nyatakan wisata Pantai RC resmi dibuka. Kata Rick. Demikian yang dapat saya sampaikan, bila ada yang salah saya mohon maaf. Terima kasih. Tutup Rick. Tepukan tangan yang sangat meriah pun diberikan kepada Rick. Sorak-sorai para pengunjung juga meramaikan suasana acara pembukaan dan akan dilanjutkan dengan kata sambutan dari orang nomor satu yaitu Bapak Presiden. Terima kasih kepada Tuan Rick yang sudah memberikan kata sambutannya. Mari kita lanjutkan lagi acara ini dengan kata sambutan dari Bapak Presiden dipersilahkan untuk ke depan. Kata Merung. Tapi sebelum Bapak Presiden memberikan sepatah dua patah kata, marilah kita panggil Bapak Antonio untuk naik ke panggung ini terlebih dahulu karena Tuan Rick dan Bapak Presiden akan memberikan piagam penghargaan. Kepada Bapak Antonio dipersilahkan. Kata Lee. Lalu Antonio naik ke atas panggung diiringi tepuk tangan. Rick bersama Bapak Presiden menyerahkan piagam penghargaan kepada Antonio. Senyum sumringah penuh kebahagiaan terpancar dari wajah Antonio saat menerima penghargaan yang diberikan oleh Rick dan juga Presiden. Mereka lalu berjabat tangan dan dilanjutkan dengan sesi foto. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kata sambutan dari Bapak Presiden. Selamat kepada Bapak Antonio atas penghargaan dan prestasinya yang sudah berdedikasi tinggi untuk kelancaran proses pembangunan hingga suksesnya pembangunan wisata Pantai RC ini. Kata Lee. Terima kasih kepada Tuan Rick serta Bapak Presiden yang telah memberikan piagam penghargaan. Kepada Bapak Presiden dipersilahkan kembali melanjutkan memberikan kata sambutan. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Kata Merung. Terima kasih kepada Lee dan Merung yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berdiri di sini memberikan kata sambutan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Rick selaku pemilik tempat wisata beserta keluarganya, teman-teman dan para karyawannya. Terima kasih kepada para tamu undangan dari dalam dan luar negeri, para warga, dan seluruh pemirsa di rumah yang menyaksikan live lewat televisi. Saya di sini tidak banyak memberikan kata-kata karena saya mendukung penuh apa yang sudah dilakukan oleh Rick. Saya ucapkan selamat atas berdirinya Pantai RC yang telah menjadi sebuah sektor pariwisata internasional. Pariwisata ini tentunya akan meningkatkan pendapatan devisa, menciptakan lapangan kerja baru, merangsang pertumbuhan industri pariwisata oleh karena itu dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Terlebih dapat mendorong di berbagai negara untuk mengembangkan sektor pariwisata. Terima kasih banyak kepada Rick dengan proyek yang dia bangun telah berjasa membantu perekonomian dan pemasukan negara. Dia sangat luar biasa telah memajukan ekonomi negara dan global. Berkat dia negara ini menjadi lebih maju. Semoga kedepannya dia mampu menciptakan lapangan kerja baru dan Pantai RC ini akan menjadi kawasan pariwisata terbesar dan sukses selalu. Sekian dari saya terima kasih. Kata Presiden mengakhiri. Lalu tepuk tangan meriah diberikan kepada Bapak Presiden. Bab ke-87. Setelah Rick dan Bapak Presiden memberikan kata sambutannya, mereka kembali berdiri di hadapan para penonton juga tamu undangan yang hadir dengan melanjutkan acara selanjutnya.
yaitu peresmian yang akan dilakukan oleh Rick beserta Bapak Presiden yang akan melakukan pengguntingan pita. Oke hadirin semua, mari kita ke acara selanjutnya yaitu pengguntingan pita yang akan dilakukan oleh Tuan Rick bersama Bapak Presiden. Kata Lee, untuk Bapak Presiden dan Tuan Rick dipersilahkan menuju ke pintu masuk yang ada di depan untuk melakukan pengguntingan pita tanda tempat wisata ini dibuka. Sambung merung. Lalu mereka berdua berjalan menuju tempat pengguntingan pita bersama dengan yang lainnya dan diikuti oleh para juru kamera yang menyiarkan secara live di stasiun televisi swasta. Kepada Bapak Joe dan Antonio silahkan untuk menyerahkan guntingnya kepada Tuan Kitari. Kata merung. Mari kita saksikan pengguntingan pita oleh Tuan Rick selaku pemilik pantai RC. Sebagai tanda tempat ini akan segera diresmikan. Sahut Lee. Kemudian Rick ditemani oleh Presiden menggunting pita sebagai tanda resminya Bungalow. Selamat wisata pantai RC sudah resmi dibuka. Kata Lee. Tepuk tangan yang begitu meriah terdengar dari segala penjuru diberikan kepada Rick. Mari kita lanjutkan acara kita yaitu penampilan musik dari Ama dan grup orkestra. Kata Lee. Ada beberapa stasiun televisi menayangkan acara pembukaan tempat wisata baru. Liam dan sang ayah yang sekarang sudah tidak bekerja di perusahaan e-commerce. Ayah Liam sedang melihat acara di TV yang tengah menyiarkan pembukaan tempat wisata secara live. Bagus banget tempat wisata barunya. Pasti pemilik tempat ini pasti benar-benar orang kaya, mampu membuat pantai biasa saja menjadi pantai yang indah dan banyak fasilitas begitu. Kalau sudah sebagus itu duitnya pasti mengalir terus jika banyak pengunjung. Apalagi pembukaannya mampu mengundang presiden gitu. Andai masih bekerja di perusahaan, mungkin aku masih bisa bersenang-senang liburan menginap di bungalow yang indah itu. Kata ayah Liam. Liam yang baru bangun tidur, langsung ke dapur mengambil makanan dan membawa makanan ke depan TV. Semua gara-gara kamu Liam. Kita sekarang tidak bekerja begini. Dasar bodoh, rahasia kita malah dibongkar di depan pemilik perusahaan. Dasar anak tidak berguna. Kata ayah Liam yang masih tidak terima dia dipecat secara tidak hormat dari perusahaan. Ayah, kenapa masih mengungkit itu lagi sih? Iya, aku tahu itu semua kesalahanku. Kata Liam yang bosan setiap hari disalahkan oleh sang ayah. Kalau kau tidak ceroboh dan bodoh begitu, kita masih bekerja. Aku masih bisa merasakan liburan mewah menginap di bungalow di atas air laut yang bagus itu. Kata ayah Liam masih tidak terima. Ayah, aku juga tidak tahu kalau ternyata Rick temanku sewaktu SMA itu bisa menjadi pemilik perusahaan maju seperti itu. Karena dahulu dia yang paling miskin dan paling malas di kelas ayah. Dia bisa sekolah saja karena beasiswa. Jadi aku kira dia datang ke perusahaan waktu itu untuk melamar pekerjaan. Jadi aku ingin menyombongkan diri karena aku bisa bekerja menjadi seorang manajer di perusahaan maju. Kalau dari awal aku tahu Rick pemilik perusahaan tempat kita bekerja, aku akan bersikap baik dengannya ayah dan tidak akan terjadi kesalahan ini. Kata Liam menyesal. Dan dengan bodohnya mulut embermu ini membongkar semua rahasia yang ayah lakukan. Selama ini kita masih bisa hidup enak berkat uang suap itu Liam, tapi karena ulah mulut embermu itu, ayah ketahuan telah menerima banyak sekali sogokan agar para pelamar bisa masuk kerja dengan gampang. Ini semua salah kamu Liam. Kamu harus minta maaf pada temanmu itu. Minta kesempatan agar kita bisa bekerja di perusahaannya lagi. Kata ayah Liam. Iya ayah. Aku akan meminta maaf pada Rick dan memohon agar diberi pekerjaan lagi. Kata Liam. Bagus. Ayah tunggu kabar baiknya Liam. Sudah habis makanmu sana. Ayah mau menonton TV. Ingin melihat siapa pemilik tempat wisata yang baru buka itu. Sebentar lagi pengguntingan pita. Kata ayah Liam. Liam melihat ke arah TV dan terkejut melihat orang yang memotong pita tanda tempat itu resmi dibuka adalah Rick. Ayah, dia temanku pemilik perusahaan tempat kita bekerja dahulu. Dia juga pemilik tempat wisata baru. Baru tahu aku kalau Rick sekarang sudah benar-benar menjadi pengusaha sukses. Astaga, di sana juga ada Antonio. Menyesal sekali aku tidak berteman akrab dengan Rick. Andai aku bersikap baik dengannya, mungkin nasibku akan sama seperti Antonio. Kata Liam. Di tempat lain, Melissa yang bete dengan Alex, karena Alex tidak mau membelikan tas keluaran terbaru saat di mall tadi. Jadi Melissa pulang lebih dahulu meninggalkan Alex dan kembali ke apartemennya. Sebenarnya Melissa sudah sangat muak dengan Alex sekarang. Karena sikap Alex yang sekarang berubah menjadi lebih pelit. Rasanya dia ingin meninggalkannya, namun dia tidak memiliki pengganti Alex yang lebih kaya. Kemarin Melissa sempat jalan dengan Liam dan berharap bisa bersama dengan Liam. Karena Liam bersikap royal dengan Melissa. Namun kini Melissa tahu Liam sudah tidak bekerja lagi. Dan Melissa pun menjauh dari Liam yang pengangguran. Sesampainya Melissa di apartemen, dia merebahkan diri di atas kasur. Merasa sunyi, Melissa mencoba mencari hiburan dengan menyalakan TV, dan di TV sedang menayangkan pembukaan tempat wisata baru. Melissa merasa tertarik mengetahui kalau ada tempat wisata baru. Dia melihat dengan seksama acara pembukaan tersebut yang masih menampilkan sambutan dari presiden. Wah, ada tempat wisata baru. Kelihatannya sangat bagus dan ada bungalownya pula. Aku harus mengajak Alex liburan ke sana, biar bisa foto-foto cantik buat dipamerin di sosial media. Gumam Melissa tersenyum senang. Setelah selesai sambutan dari presiden, betapa terkejutnya Melissa melihat ada Rick di panggung itu juga. Rick bersama presiden memberikan penghargaan kepada Antonio. Apa? Rick pemilik tempat wisata itu? Tanya Melissa tidak percaya pada diri sendiri. Dia melihat rangkaian acara secara seksama, dan benar Rick melakukan potong pita bersama presiden. Astaga, jadi Rick sekarang sudah jadi orang kaya, dan mampu berdampingan dengan orang nomor 1 di negaranya.
Kemungkinan Rick sekarang lebih kaya daripada Alex. Sepertinya aku harus mengejar Rick kembali. Aku yakin di hati Rick masih menyimpan perasaan di hatinya untukku. Aku tidak peduli kalau Rick sekarang sudah memiliki kekasih, aku harus merebutnya kembali. Karena aku kan cinta pertama bagi Rick. Rick, kita pasti akan bersama lagi. Kata Melissa melompat-lompat bahagia. Melissa langsung mencari kontak handphonenya Rick. Namun kontak Rick sudah tidak ada. Melissa lupa kalau dirinya sudah lama menghapus kontak Rick setelah dia putus dengan Rick kemarin. Melissa mencari kontak Rick pada teman-temannya. Namun mereka juga tidak ada yang memiliki juga. Dan nomor lama Rick yang ada di grup alumni juga sudah tidak aktif. Bab ke-88. Setelah selesai acara peresmian Pantai RC dan penampilan spektakuler dari Amah dengan grup musik orkestra internasional, kini hari sudah memasuki petang dan para tamu undangan yang hadir satu persatu meninggalkan tempat itu untuk pulang ke negaranya masing-masing. Kepuasan para tamu setelah mendapatkan suguhan luar biasa mulai dari hiburan musik berkelas, hidangan makanan mewah yang diantarkan langsung oleh pelayan, pemandangan indah dari pantai yang sudah direnovasi dengan sangat bagus, berbagai macam kuliner yang dinikmati secara bebas. Para tamu undangan yang sudah hadir secara bergantian pamit dan berjabat tangan dengan Rick. Antonio juga memberikan souvenir kepada tamu yang sudah memenuhi undangan. Sedangkan presiden bersama rombongannya masih terlihat di sana sedang menikmati suasana pantai seperti orang yang berlibur. Mereka menaiki perahu yang berkeliling di sekitar perairan pantai. Para warga yang hadir juga silih berganti berdatangan. Mereka menikmati acara yang sangat ramai karena untuk masuk digratiskan. Di panggung, para kru musik dari luar negeri sedang sibuk mempersiapkan berbagai macam peralatan untuk penampilan band yang akan menghibur pada malam hari. Satu band dari luar negeri yang bernama Avenged Band sudah tiba dan sedang beristirahat penginapan bungalow yang sudah disediakan oleh Rick. Sedangkan band lokal yang beraliran musik reggae juga turut hadir, yang akan menemani malam para hadirin nanti dan menghibur dengan alunan musik pantai yang akan menyatukan para penonton dengan suasana alam. Mereka menjadi band pembuka sebelum tampilnya band utama dari Avenged Band. Setelah para rombongan presiden puas menikmati wisata pantai, mereka pun pamit untuk pulang kepada Rick dan Antonio. Rick, terima kasih atas undangannya ya. Saya dan para pejabat sangat menikmati acara dan bermacam wahana yang ada di sini, kata presiden. Sama-sama, Pak. Terima kasih juga sudah memenuhi undangan yang saya berikan dan sudah hadir di momen yang sangat spesial ini. Nanti jika Anda mau berkunjung lagi ke sini, jangan sungkan-sungkan bawa seluruh keluarga untuk bersenang-senang di sini, kata Rick. Baiklah Rick, anak dan cucu saya mungkin akan sangat senang nanti jika berkunjung ke sini. Tadi ajudanku saja sampai tidak ingin beranjak dari sini, namun karena waktu kami terbatas terpaksa kami sudahi untuk bermainnya, kata presiden. Saya sangat senang sekali, Pak. Suatu kehormatan kalian semua bisa menikmati fasilitas yang ada di sini, kata Rick. Iya Rick, terima kasih juga atas hidangan dan pelayanan spesial yang tadi sudah Anda berikan. Selamat atas keberhasilan Anda membangun tempat wisata sebagus ini. Semoga sukses dan kami mau pamit untuk pulang dulu, kata presiden. Sama-sama Pak, hati-hati di jalan, sahut Rick sambil menjabat tangan Bapak Presiden. Lalu para rombongan presiden keluar meninggalkan tempat wisata bungalow, dengan banyak pengawalan dan bodyguard yang melakukan sweeping dan memberikan jarak ruang aman untuk presiden dari banyaknya para warga yang ingin mendekati presiden. Mobil mewah anti peluru yang sudah standby menunggu presiden, dan motor serta mobil pengawalan pun beranjak dari tempat parkir bungalow milik Rick dan melintasi jalan. Sedangkan William dan para petugas keamanan masih berjaga-jaga di sana, dan berganti shift untuk bergantian melakukan istirahat. Mereka menjalankan tugas pengamanan hingga selesai acara. Lalu Rick mengajak kedua orang tuanya dan adiknya Annette untuk memasuki penginapan dan menikmati fasilitas mewah eksklusif yang berada di bungalow itu. Ayah, Ibu, Annette, apakah kalian sudah lelah? Tanya Rick. Kalau itu jangan ditanya lagi, Kak. Coba lihat muka Annette, sahut Annette. Kau terlihat kelelahan, tapi matamu terlihat cerah seperti orang yang bahagia, kata Rick. Iya Kak, aku masih senang dan ingin bermain dan bersenang-senang di pantai ini. Tapi tubuhku yang sudah kelelahan hingga rasanya tidak mampu lagi, kata Annette. Kau butuh istirahat, lihat mukamu itu yang sudah kusut, kata Rick. Kayak benang aja Kak pakai kusut segala, sahut Annette. Kan cuma perumpamaan saja deh, untuk mengobati rasa lelah kamu. Mari sini Kakak ajak untuk beristirahat, memanjakan tubuh mandi air hangat dan spa di penginapan milik Kakak di sini, kata Rick. Ya, ayolah Kak, tunggu apalagi, ayo kita segera ke sana, sahut Annette dengan girang. Ayah dan Ibu ikut juga ya, kata Rick. Iya Rick, Ayah pasti ikutlah karena ingin menikmati empuknya kasur yang ada di situ, sahut Tom. Ayah kalau naik kasur jangan lompat-lompat kayak anak kecil ya, kata peleci ya. Jangan bilang-bilang dong Bu, Ayah kan malu nanti ketahuan sama Rick, sahut Tom. Hehe, Ayah ini lucu, kalau ketemu kasur yang empuk pasti lompat-lompat. Mending Ayah dibelikan trampolin aja biar bisa lompat sepuasnya. Nanti rusak kasur punya Kakak bagaimana? Tanya Annette bercanda. Kan kamu yang mengajarkan kepada Ayah kalau ketemu kasur yang empuk lompat-lompat saja, sahut Tom dengan senyum malu-malu. Benar juga ya, Annette dulu yang ngajarin, sahut Annette sambil menutup mulutnya dan menahan tawa. Kamu ini ada-ada saja, kalau mengajari Ayah yang benar dong, kata peleci ya. Gak apa-apa kok Bu, asalkan Ayah dan adik bahagia,
Lakukan apa saja yang kalian suka. Sahut Rick. Jadi bagaimana nih? Jadi gak kita ke penginapan lama sekali sih, Kak? Kata Annette. Jadi dong. Oh, ternyata adikku yang lucu ini. Sudah gak sabar ingin menikmati penginapan dan mandi air hangat. Sahut Rick. Iya nih, Kak. Badan sudah lemas ini seperti balon yang ingin meletus. Kata Annette. Lalu keluarga kecil yang bahagia itu pun berjalan menuju tempat penginapan bungalow ditemani oleh para pramuisma. Tom dan Felicia mandi air hangat sedangkan Annette dan Rick memanjakan tubuhnya dengan spa. Berita suksesnya pembangunan bungalow Rick begitu hangat menyebar sampai ke berbagai penjuru negara. Kabar tersebut juga sampai ke telinga Rick dan Lolo yang masih bersembunyi dari kejaran polisi di negara Thailand. Lihat itu bos di televisi, berita yang lagi hangat-hangatnya si bajingan Rick sukses membangun tempat wisata baru yang bernama Pantai RC. Kata Lolo sambil menunjuk ke arah televisi. Cuy, cuma renovasi pantai yang jelek itu apakah saya harus bilang wow? Sahut Rick. Coba lihat dengan seksama bos, itu pantai bagus sekali banyak permainan dan berbagai fasilitas. Saya ingin ke sana diving menikmati indahnya karang dan ikan-ikan berenang di bawah laut. Kata Lolo. Kau ini dasar bodoh tidak punya otak. Kita kan jeti bulonan mustahil kita bisa balik ke sana. Kata Greg dengan emosi. Ampun bos makanya kasih saya otak biar pintar. Sahut Lolo. Otak udang saja itu kau makan beli di pasar malam. Kata Greg. Setelah Greg fokus melihat dengan seksama di televisi, dia menjadi terkesan dengan keindahan pantai yang disulap Rick menjadi sangat bagus dan mewah. Indah sekali. Aku jadi ingin mandi ke sana dengan dikelilingi para wanita cantik idamanku. Gumam Greg. Kenapa bos tertegun seperti itu kayak patung? Sedang mengagumi ya? Tanya Lolo. Siapa yang mengagumi? Itu pembangunan wisata pantai terjelek dan terburuk yang pernah kulihat seumur hidupku. Tidak akan kubiarkan kakiku yang suci ini menginjakan pantai itu. Kata Greg dengan gengsi. Ah bos ini berbohong. Dalam hati pasti mengagumi keindahan pantai yang dibangun oleh Rick. Sahut Lolo. Sialan kamu ini sana pergi ke dapur buatkan aku teh tarik. Kata Greg. Baiklah bos. Jangan galak-galak lah. Sahut Lolo. Kemudian Lolo pergi ke dapur untuk membuatkan minuman Mr. Greg. Di dapur Lolo mengomel dalam hati sambil membuat teh tarik. Dasar si bos ini mulutnya gak ada takaran sama sekali kayak ember yang bocor. Mengatakan saya gak punya otak segala. Nih rasakan teh tarik saya masukkan obat diare biar mules sampai tarik celana dalam terus-menerus sampai lemes. Omel Lolo dalam hati. Sedangkan di depan televisi Greg duduk santai dengan wajah marah, dengan mata merah seperti Hellboy karena melihat kesuksesan Rick, sambil menunggu pesanan teh tarik buatan Lolo. Kurang ajar sekali itu anak kemarin sore. Sudah bisa sesukses itu, awas saja nanti aku akan beri pelajaran. Gumam Greg. Greg bersama anak buahnya Lolo tinggal di bangunan bawah tanah yang berada di pinggiran kota. Mereka bergabung dengan komplotan penjual narkoba dan bekerja sama dengan satu orang mafia. Para polisi Thailand menetapkan Greg dan Lolo sebagai buronan yang menjadi daftar pencarian orang kriminal internasional. Bab ke-89. Di tempat persembunyian Mr. Greg, Lolo sudah selesai dengan teh yang ia bikin dan siap disajikan kepada bosnya. Lalu bel bunker mereka berbunyi. Greg berjalan menuju pintu dan mengintip dari lubang yang berbentuk bulat kecil untuk melihat keluar pintu. Siapa itu? Saya cek dulu ada yang ingin masuk. Gumam Greg. Di luar yang menunggu untuk dibukakan pintu adalah seorang anak buah bandar narkoba, yang ingin meminta kepada Greg dibuatkan bahan baku untuk produksi narkoba. Oh ternyata pemuda cungkring itu, akan segera saya buka pintunya. Pasti ada pesanan barang lagi. Gumam Greg. Selamat malam Mr. Greg. Terima kasih sudah membukakan saya pintu masuk. Kata cungkring. Sama-sama, ayo silahkan masuk mari duduk di ruang tamu kita minum dulu. Kata Greg. Oh terima kasih banyak atas tawarannya. Tapi saya hanya sebentar saja Mr. Greg cuma ingin mengambil pesanan dari bos saya. Sahut cungkring. Tidak apa-apa, kan cuma minum saja sebentar. Ayo duduklah dulu. Kata Greg dengan ramah. Greg sangat segan dengan para anak buah bandar narkoba yang bernama Martinez karena dia adalah sahabat dari seorang mafia yang melindunginya di negara Thailand, dan juga merupakan sumber uang untuknya bertahan hidup di negara orang lain. Baiklah kalau begitu Mr. Greg, saya akan minum dulu untuk menghormati tawaran Anda. Sahut cungkring. Lalu mereka berdua duduk bersama di kursi depan televisi. Di saat yang bersamaan Lolo juga datang mengantarkan pesanan teh tarik ke meja bosnya itu. Jadi bagaimana kabar bos Martinez? Tanya Greg. Baik Mr. Greg, dia sekarang sedang berada di luar negeri dan meminta mengirimkan paket narkoba dari sini untuk diedarkan di sana. Sahut cungkring. Wah bagus sekali itu kebetulan saya mempunyai banyak stok bahan bakunya yang saya bawa dari negara saya. Ini sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Ngomong-ngomong kamu sendirian saja ya datang kemari? Tanya Greg. Hanya sendirian Mr. Greg, tetapi ada 10 orang yang mengikuti saya. Mereka semua berada di jarak 500 meter dari sini untuk jaga-jaga. Sahut cungkring. Bagus, kalau begitu kau minum dulu ini teh tarik untukmu. Nanti saya akan minta dibuatkan yang baru lagi kepada anak buahku. Kata Greg. Terima kasih banyak Mr. Greg kebetulan sekali ini teh tarik kesukaan saya. Kata cungkring. Lalu tanpa banyak basa-basi cungkring langsung menenggak teh tarik buatan Lolo tadi.
Ah, nikmat sekali Mr. Greg. Rasanya sangat gurih dan manisnya pas, kata Cungkring. Lalu Greg kembali memanggil Lolo untuk minta buatkan lagi teh tarik. Lolo, kemari kau, teriak Greg. Iya bosku, ada apa? Tanya Lolo. Tolong buatkan lagi teh tarik 1 gelas, pinta Greg. Siap bosku, tunggu sebentar ya, sahut Lolo. Lalu Lolo kembali ke dapur membuatkan 1 gelas teh tarik. Dan tidak lama kemudian dia datang ke ruang tamu membawakan 1 gelas teh tarik dengan nampan. 1 teh tarik spesial datang, kata Lolo dengan nada senang. Lolo mengira bahwa teh tarik sudah diminum oleh bosnya. Dia berhayal melihat bosnya bolak-balik ke toilet buang air besar tanpa henti sampai dia lemas dan tertidur di kamar mandi. Kamu ini kenapa cengengesan? Tanya Greg dengan heran. Tidak apa-apa bos, saya melihat tambang emas akan penuh, sahut Lolo. Apa maksudnya? Kamu ini ngawur saja, kata Greg dengan keheranan. Lalu Lolo menjauh dari ruang tamu dan kembali ke dapur. Dia tertawa seperti Jin dan Jun karena sudah mengira rencananya berhasil untuk mengerjai bosnya. Greg kembali berbincang-bincang dengan tamunya itu sambil meminum teh tarik yang baru dibikin Lolo. Setelah selesai dengan obrolan singkat, Cungkring pun pamit untuk pulang membawa barang haram. Cungkring keluar dari rumah bawah tanah dan saat di tengah jalan dia merasa tidak enak perut. Aduh, kenapa ini perutku sepertinya tidak beres, gumam Cungkring. Lalu dia kesakitan sambil memegang perutnya dan tidak dapat menahan ingin buang air. Gawat nih, kemana saya harus membuang ini hajat? Di sini tidak ada toilet umum dan di jalan ini sangat padat penduduk, kata Cungkring sambil kesakitan. Dia menahan dengan sekuat tenaga agar tidak keluar sampai wajahnya memerah. Di saat dia tidak tahan lagi, dia akhirnya pasrah dan mengeluarkan bomnya di dalam mobil. Oh, saya tidak tahan lagi, ini sudah di ujung. Come on, jangan keluar, teriak Cungkring yang mengerang kesakitan dan menghentikan mobilnya di tengah jalan. Sedangkan di tempat persembunyian, Lolo yang mondar-mandir mengintip bosnya di depan televisi tidak melihat reaksi apapun dari Greg. Ada apa ini, kok tidak mempan? Padahal tadi obatnya begitu banyak saya masukkan, gumam Lolo dengan heran. Padahal kalau sedikit saja meminum itu akan sakit perut seharian. Apalagi kalau sebanyak tadi yang saya masukkan itu akan menyebabkan diare berhari-hari. Jangan-jangan salah sasaran lagi itu minuman diminum si Cungkring. Ya gagal dong saya mengerjai si bos, kata Lolo dalam hati. Di saat Lolo mengintip bosnya, dia pun terkejut dia dipanggil lagi. Woi Lolo, ngapain kamu berdiri di situ kayak orang mengintip? Teriak Greg. Tidak apa-apa bos, saya tidak mengintip, ini hanya membersihkan dinding yang ada di sini, banyak kotoran cicaknya, sahut Lolo sambil pura-pura membersihkan dinding. Kesini dulu kamu, perintah Greg. Oke bos, ada apa, mau nambah teh tariknya? Tanya Lolo. Tidak loh, ini kita sedang ada rezeki nomplok. Tadi hasil pembayaran bahan baku narkoba saya sangat banyak. Bagaimana kalau kita keluar untuk bersenang-senang menikmati ini duit? Tanya Greg. Langsung bos, saya sangat senang sekali kalau bos mengajak saya bersenang-senang. Tapi bagaimana kalau kita ketahuan, bisa ditangkap dong, sahut Lolo. Kita menyamar saja biar tidak ketahuan dan memakai nama samaran, kata Greg. Oke deh bos, saya akan menyamar dan merubah nama menjadi Lopez, kata Lolo. Nah itu kamu pintar. Saya akan menamai diri saya menjadi Giovanni, kata Greg. Kurang cocok itu bos, nama perempuan. Coba pakai nama yang lebih sangar, kata Lolo. Terus apa? Tanya Greg. Cathy saja bos, jawab Lolo. Dasar goblok, itu sama saja nama perempuan, kata Greg marah. Jangan emosi dong bos, saya kan hanya bergurau, sahut Lolo. Lawakanmu itu garing, tidak lucu. Saya akan memakai nama Sergio saja, kata Greg. Nah itu keren bos. Ayo kita segera keluar. Saya sudah stres ini terkurung lama di dalam sini, kata Lolo. Makanya kita cari angin segar biar tidak gila. Hanya mondar-mandir melihat wajahmu setiap hari, kata Greg. Dasar bos ini, saya juga stres melihat wajah Anda setiap hari, sahut Lolo. Kurang ajar kamu ini. Ayolah segera kita bersiap untuk jalan-jalan keluar, nanti kita akan mencari wanita cantik untuk menghibur kita, kata Greg. Let's go bosku yang tampan, sahut Lolo dengan gembira. Greg dan Lolo sudah selesai melakukan penyamaran. Bagaimana penampilan saya? Tanya Greg. Perfect bosku, saya hampir tidak mengenali bosku yang tampan ini, kata Lolo memuji karena diajak bersenang-senang. Bagus, ayo kita keluar sekarang, kata Greg. Mereka pun pergi keluar dan bersiap untuk keluar mencari mangsa. Mereka mencari wanita penghibur yang ada di jalanan Thailand. Bab ke-90. Masih di suasana acara malam peresmian tempat wisata RC, Rick bersama keluarga sedang menikmati fasilitas penginapan yang ada di bungalow. Sambil menunggu acara hiburan malam, dari penampilan band luar negeri, mereka sekeluarga menyempatkan waktu untuk istirahat sejenak, dan memanjakan tubuh dengan spa dan mandi air hangat. Dilanjutkan dengan pijit refleksi yang sangat nyaman membuat otot yang tegang kembali rileks dan tubuh kembali segar. Saat mereka sedang husuk menikmati pijatan, terdengar suara musik dari luar. Band lokal sudah memulai openingnya dan sudah memulai menghibur para penonton yang hadir menikmati pesta pantai. Kak, itu sudah mulai konser dari band di panggung, aku mau menonton nih, kata Anet. Santai dulu deh, kita nikmati ini, pijatan kayaknya sebentar lagi selesai, sahut Rick.
Iya nih, lagi nikmat ini jangan dululah berhenti. Sahut Tom juga. Ibu baru pertama kali menikmati pijatan refleksi senyaman ini, jadi pengen lagi nanti. Kata peleci ya. Ibu dan ayah, kalian bebas kapan saja bisa datang ke sini untuk pijat refleksi. Kata Rick. Setelah selesai melakukan pijat refleksi, mereka membersihkan tubuh dengan mandi air hangat dan membilas bersih tubuh. Bagaimana rasanya? Segar kan? Tanya Rick. Segar sekali, tubuh jadi ringan kayak kerupuk nih. Sahut Tom. Ayah bilang kerupuk jadi lapar nih jadinya. Kata Annette. Kamu ini gak bisa mendengar nama makanan sedikit saja langsung kelaparan. Sahut Tom. Kan habis memanjakan tubuh kalau setelahnya dibawa makan menjadi lebih afdol. Kata Annette. Ibu bagaimana sangat menikmati kan memanjakan tubuh di bungalownya? Tanya Rick. Sangat menikmati. Segar badan rasanya. Jawab peleci ya. Mari kita makan dulu ke ruang makan yang sudah disediakan. Kalian semua bebas memesan makanan apa saja. Kata Rick. Iya, aku senang makan-makan. Sahut Annette. Di sana banyak menu dari makanan lokal hingga menu dari luar negeri. Kata Rick. Mereka pun berjalan menuju ruang makan yang sangat mewah. Meja putar dan kursi empuk yang sangat berkelas dengan interior yang sangat bagus dirancang oleh arsitek profesional yang berkelas. Rick memanggil karyawannya dan meminta untuk memanggil rombongan Evans Band bergabung dengan mereka untuk makan malam bersama. Bang, tolong panggilkan rombongan Evans untuk segera ke sini makan bersama. Kata Rick kepada karyawan yang berjaga di sana. Baik tuan, segera saya panggil mereka. Sahut karyawan. Tidak lama para rombongan band pun menemui keluarga Rick. Mereka duduk satu meja lalu ngobrol santai sambil menunggu hidangan makan malam disajikan. Setelah selesai menyantap hidangan mewah, keluarga Rick melanjutkan keseruan dengan menyaksikan konser band lokal. Sedangkan rombongan Evans Band kembali ke locker room untuk standby menunggu jam tampil. Rick dan keluarganya berjalan ke depan menuju kursi VIP khusus yang sudah disediakan panitia pelaksana. Terlihat para penonton menikmati alunan musik dari band lokal yang terkenal itu, dan menari menikmati musik dengan ketukan reggae ditambah suasana pantai yang indah. Acara yang digelar oleh Rick berjalan dengan lancar dan sukses mengundang banyak orang yang berhadir. Setelah selesai penampilan dari band reggae, kini dilanjutkan dengan acara puncak, yaitu penampilan spesial bintang tamu dari luar negeri. Para penonton sudah sangat menunggu aksi panggung band internasional yang sangat terkenal sebagai penutup acara. Acara peresmian pantai RC milik Rick akhirnya sukses. Di negara Thailand, Rick dan Lolo berjalan kaki menuju pusat pembelanjaan dan kuliner. Mereka menikmati kuliner jajanan kaki lima khas Thailand. Setelah selesai mengisi perut yang lapar, mereka lanjut ke bar untuk bersenang-senang. Rick memesan meja untuk bersantai sambil mencari mangsa wanita penghibur yang akan dijadikan sebagai teman. Setelah memesan meja, mereka juga memesan 2 botol minuman beralkohol yang paling mahal. Sambil menikmati alunan musik DJ, mereka bersulang lalu bersamaan menenggak minuman alkohol satu sloki demi sloki. Tak lama datanglah seorang wanita cantik menghampiri mereka yang ingin meminta sebatang rokok. Permisi tuan tampan, apakah Anda mempunyai rokok? Tanya wanita itu. Saya yang paling tampan, perkenalkan nama saya Lopez. Sahut Lolo. Hei, kamu ini main serobot saja. Saya yang disapa dia, kenapa kamu yang menyahut? Ingat saya bos kamu. Kamu ini jadi anak buah tidak ada sopan-sopannya. Kata Greg dengan sedikit emosi. Ah bos ini. Tidak terima ya ketampananmu aku kalahkan. Bos jangan marah-marah malu depan cewek cantik. Kita kesini kan mau bersenang-senang bos. Kata Lolo. Kau yang bikin emosi. Iya saya ingat kita kesini mau bersenang-senang. Halo nona cantik, jangan hiraukan dia, perkenalkan nama saya Sergio. Kata Greg. Oh iya Sergio, dan Lopez ya, salam kenal juga. Panggil saja nama saya Maria. Kata wanita itu. Oh Maria, namanya secantik orangnya. Kau mau rokok ya? Tunggu saya ambilkan di dalam saku. Kata Greg sambil mencari-cari di dalam kantongnya. Namun tidak dia temukan. Ketinggalan bos kayaknya tadi di rumah. Sahut Lolo. Iya ketinggalan nih. Bagaimana kalau kau keluar sebentar belikan dia rokok? Jangan lama-lama, kasihan Maria nungguin rokoknya. Kata Greg. Siap bos, saya akan belikan rokok yang paling mahal dan akan segera kembali, agar nona cantik ini tidak menunggu. Sahut Lolo bercanda. Hei kamu ya lo, ini milik saya. Kata Greg. Iya bos saya tahu. Kata Lolo. Kemudian Lolo keluar mencari rokok, sedangkan Maria ikut duduk di meja Greg. Apakah kau mau minum nona? Tanya Greg. Boleh Sergio, wow ini minuman yang paling mahal di sini. Aku belum pernah meminum ini. Apakah aku benar-benar boleh meminumnya? Tanya Maria. Silahkan minum sepuasnya kalau mau, nanti kalau habis saya akan belikan lagi. Apa sih yang tidak buat cewek secantik kamu? Kata Greg. Ngomong-ngomong Anda tinggal di mana? Tanya Maria. Saya tinggal di apartemen milik saya sendiri, yang ada di depan bar ini. Sahut Greg berbohong. Apartemen mewah itu ya? Saya tidak menyangka pemiliknya itu Anda. Berarti Anda memang benar-benar orang yang kaya. Kata Maria. Ya begitulah. Karena saya sangat sibuk dengan bisnis saya yang berada di luar negeri. Jadi sangat jarang sekali ke negara ini dan masuk ke bar ini juga baru pertama kali. Kata Greg. Pantas saja saya baru pertama kali melihat Anda di sini dan Anda mampu memesan meja VIP ini dan meminum minuman yang termahal. Sahut Maria.
Tak lama Lolo pun datang kembali dengan menggandeng seorang wanita yang tak kalah cantik dengan Maria. Loh, kamu sama siapa itu? Tiba-tiba saja sudah membawa wanita. Kata Greg terheran. Saya menemukannya di depan bar tadi nih, bos. Saya tidak mau kalah juga dong dengan bos. Bos sudah ada gandengan saya tidak. Beruntung saya menemukan si cantik ini. Perkenalkan, namanya Rika. Sahut Lolo dengan wajah yang sombong. Dasar kamu si hidung belang. Kata Greg. Anda juga itu hidung belang pelangi. Kan kita sedang bersenang-senang menghamburkan uang, bos. Jadi bebaslah mengajak wanita di sini. Sahut Lolo. Kalau begitu marilah bergabung kemari. Aku akan pesan lagi minuman untuk kita semua berpesta. Kata Greg. Kedua wanita itu pun menjadi senang karena ditraktir oleh Greg yang menyamar menjadi Daddy Sugar dan Om Tajir. Mereka minum alkohol bersama sampai mabuk. Greg dan Lolo yang paling banyak meminumnya sehingga teler. Di saat kondisi mereka berdua mabuk berat, mereka pun langsung meraba-raba wanita penghibur itu dengan penuh nafsu. Lolo sampai lemas dan susah untuk berdiri karena saking mabuknya. Mulutnya tidak berhenti bicara dengan tidak karuan. Greg membayar semua biaya dan minuman yang sudah ia beli ke kasir dan ingin mengajak wanita itu lanjut menemaninya. Malam semakin larut, kondisi mereka berempat sedang mabuk berat. Apalagi Greg dan Lolo, mereka sampai berpegangan kepada kedua wanita cantik berjalan keluar dari bar untuk mencari tempat penginapan. Karena kondisi sudah tidak memungkinkan untuk melanjutkan pesta di bar. Ayo sayangku, kita lanjutkan senang-senangnya di hotel. Kata Greg. Baiklah, Sergioku sayang. Kenapa tidak ke apartemen milikmu saja kita menginap? Tanya Maria. Di situ sudah ada istri saya. Nanti saya kena smackdown kalau membawa wanita lain. Sahut Greg. Benar juga. Nah, itu di sana ada hotel. Ayolah kita ke sana. Kata Lolo. Mereka pun berjalan menuju hotel yang tidak jauh dari bar dan check-in 2 kamar. Setelah selesai memesan kamar, mereka masing-masing memasuki kamarnya dan kembali bermain wanita di dalam hotel. Lolo tersenyum ceria. Akhirnya aku bisa ganti oli. Ini cairan di dalam senjataku sudah lama tidak keluar. Kata Lolo dalam hati. Sedangkan Greg ketika masuk ke dalam kamar, dia berjalan sempoyongan dan langsung terjatuh ke lantai. Karena kondisinya yang sangat mabuk, Maria pun mengangkat Greg dan merebahkan tubuhnya ke atas kasur. Greg masih bisa sedikit membuka matanya dan tertawa melihat wajah Maria. Kuat sekali kamu sayang. Badanku yang besar ini mampu kau angkat. Kata Greg. Sudahlah, jangan banyak bicara Sergio sayangku. Ayo kita segera adu mekanik. Sahut Maria. Apa itu adu mekanik? Tanya Sergio. Kamu pejamkan mata saja sayang. Biar aku yang memulainya. Sahut Maria. Greg pun terpejam dan tertidur, dia sudah tidak sanggup membuka matanya. Sedangkan Lolo bersama Rika di kamarnya sedang bermesraan dengan lampu yang dimatikan. Kapan dibelah duranya sayang? Saya sudah tidak mampu menahan mataku ini karena sangat ngantuk. Kata Lolo. Sabar ya sayang. Tunggu sampai kamu tidak sadarkan diri barulah kita buka pakaian. Sahut Rika. Tak lama Lolo pun juga tidak sadarkan diri sama seperti Greg. Rika memulai aksinya dengan membuka pakaiannya. Saatnya adu pedang. Kata Rika.